Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Asma dari program studi Teknik Informatika semester 4 kelas A. Nah, saat ini saya akan membahas mengenai pembuatan menu utama aplikasi dengan 3 form, yaitu form data barang, form data karyawan, dan form data transaksi. Nah, pertama-tama, untuk membuat menu utama aplikasi dengan 3 form tersebut, kita buatkan dulu database-nya. Nah, di sini kita mengaktifkan SAM, kita buka SAM control. Nah, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL, kita start. Di sini saya sudah start dari awal ya. Nah, kemudian kita buka salah satu browser yang diinginkan. Nah, di sini saya pakai browser Edge. Sini. Nah, kemudian di situ sebelum ada ini sebenarnya kita ketikkan itu http://localhost/phpMyAdmin. Nah, kemudian di sini saya sudah buat database-nya dengan nama menu utama dengan memasukkan 3 data untuk 3 data tabel, yaitu data barang, data karyawan, dan data transaksi. Ini bentuknya setelah kita masukkan semua, kita create tabel dan segala macam isi masing-masing tabel tersebut. Nah, kemudian kita buatkan form untuk menu aplikasinya. Kita buka NetBeans ID 8.0.2. Sini. Nah, di sini saya sudah buat, kita new project. Nah, di sini saya buat project dengan nama Final Visual 2 dengan package-nya juga dengan nama yang sama, Final Visual 2. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah dengan membuat homepage-nya. Nah, di sini saya sudah buat homepage. Pertama, kita desain tampilan untuk homepage tersebut. Di sini kita kita sesuai imajinasi, tetapi dalam hal ini kita berdasarkan format yang ada. Di sini kita memberikan menu user, menu master data, dan transaksi. Kemudian dengan menu item untuk master data itu ada data karyawan dan data barang. Nah, untuk transaksi sendiri ada form transaksi. Kemudian kita percantik dengan panel dan segala macam label untuk ucapan selamat datang seperti itu. Nah, di sini ada source-nya. Di sini untuk menghubungkan dengan data barang, data karyawan, dan data transaksi yang akan kita buat nantinya. Kita hubungkan di sini untuk menu barang. Ini adalah source atau codingan untuk menghubungkan. Di sini untuk data karyawan dan di sini untuk data transaksi. Ini 1, 2, 3. Kemudian kita buatkan Java class untuk koneksi, untuk penghubung antara package ini, menu utama ini dengan database yang ada tadi, yang telah kita buat di SAM dengan menggunakan browser seperti itu. Sini ada koneksi, ini dengan nama koneksi untuk mengkoneksikan database dengan form yang akan kita buat. Seperti ini bentuknya. Kemudian pertama kita buat yang dan misalnya di sini kita buat tampilan visualnya untuk data barang seperti ini dengan menggunakan panel, label, table, text field, button seperti itu. Kita ubah propertiesnya dengan warna sesuai keinginan. Nah, kemudian di sini ada source atau codingan. Di sini ada package Final Visual 2 dengan import, beberapa import. Nah, kemudian di sini untuk public barang, string untuk tipenya, ID nama barang, harga beli, harga jual, dan jumlah stok. Kemudian ada di sini model, tabel datanya, set model 1. Kemudian di sini private void untuk button simpan. Kita menggunakan source seperti ini. Connection CN kita hubungkan dengan database yang telah kita buat tadinya. Kita menghubungkan dengan tabel datanya seperti itu. Di sini untuk button ubah source-nya seperti ini. Dan di sini untuk button simpan, dan di sini
di sini untuk tabel datanya, untuk tabel data kita klik kanan, pilih event, most dan most click. Nah, di sini untuk button hapus. Ini button hapus. Dan di sini untuk source button kembali. Kita kembali ke menu utama tadinya. Seperti itu. Dan di sini untuk tampilan. Nih, di sini ada perintah tampilkan. Ini untuk menampilkan tabel database-nya tadi ke dalam form aplikasinya. Form aplikasi khususnya di sini data barang. Seperti itu. Sama halnya dengan data barang, di sini juga ada data karyawan. Dengan desainnya itu kita sisa ubah data karyawan, text field, label. Di sini kita pakai combo box untuk jenis kelamin dan jabatan. Nah, kemudian kita pakai button, simpan, ubah, hapus, seperti sistem CRUD, create. Nah, di sini juga ada table dan button kembali. Source-nya hampir sama, dengan penambahan, kalau khususnya di data karyawan itu ada penambahan, karena kita pakai combo box, maka di sini bukan biasanya kalau pakai text field, maka dia misalkan contohnya nama .get text. Kalau kita pakai combo box, nah di sini jenis kelamin contohnya, maka kita pakai jk.get selected item. Seperti itu. Terus kita koneksikan ke database juga. Kemudian ini untuk menampilkan. Nah, di sini ini nama database-nya tadi. Nah, kita select from data karyawan. Dari tabel karyawan itu yang telah dibuat. Nah, kemudian ada yang namanya tabel transaksi. Di sini tabel transaksi cukup banyak import yang digunakan. Kemudian di sini ada public close transaksi dengan extendnya Java Swing.gframe. Default table mode, public void kita pakai isi combo. Nah, kemudian di sini ada private void untuk nama action karena di sini di desainnya form transaksi itu ada label, ada combo box, ada text field, ada button, dan ada table. Hampir sama, tapi di sini nama barang menggunakan combo box. Maka itu kita klik kanan di sini, kita event, action, dan action performance. Nah, muncul di sini. Ini adalah source code untuk combo box tersebut. Nah, kemudian di sini ada total, karena ini ada perhitungan, maka di sini total. Untuk mencari total harga, maka itu harga jual harus dikali dengan jumlah pembelian. Nah, maka di sini dibaca total.setText, yaitu string.value of total harganya. Seperti itu. Di sini juga ada kembalian, perhitungan juga. Kita pakai float untuk kembalian itu sama dengan jumlah bayar dikurang total harga, maka dibaca nanti hasilnya kembalian.setText dalam kurung string.value of kembalian. Seperti itu. Nah, kemudian kita buatkan untuk masing-masing button dengan menggunakan sistem CRUD. Di sini button 1 itu untuk simpan, button 2 untuk update. Nah, kemudian ini untuk hapus, button 3 untuk hapus. Nah, button 4 itu untuk kembali. Seperti itu. Nah, kemudian kita buatkan lagi untuk private void tampilkan. Seperti itu, dan kita akan mencoba untuk merun aplikasinya. Kita langsung ke homepage. Nah, di sini kita langsung jalankan dari menu form homepage. Di sini kita run. Bisa dengan Shift plus F6. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul menu utamanya. Ada pilihan menu, di sini ada user, master data, transaksi. Nah, di sini ada menu itemnya, ada data barang dan data karyawan. Di transaksi ada form transaksi. Di data barang misalnya kita pilih untuk form data barang. Kita akan melakukan inputan. Nah, di sini sudah ada beberapa, kita tambah misalnya A08 dengan nama barang, kita sticky note. Oke, dengan harga jual misalnya 7.000.
dengan harga beli 5.000. Jumlah stok anggaplah ada sekitar 90 biji. Kita simpan. Data tersimpan. Nah, di sini sudah muncul di A08 sticky note dengan harga beli 5.000, harga jual 7.000 dan jumlah stok 90. Nah, kemudian kita kembali, kita coba buka data yang lain, misalnya di sini ada data karyawan. Kita masukkan ID karyawan, di sini sudah ada beberapa. 01, terserah. Terus nama karyawan misalnya, siapa ya? Ini deh. Oke, terus kita ubah jadi perempuan. Misalnya kepala unit, alamatnya di anggaplah di SEO. Oke. Kemudian kontak person 089 12. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, sini muncul. Setelah data tersimpan akan masuk ke dalam tabel data. Nah, kemudian kita klik tombol kembali. Nah, kemudian kita lanjut dari menu transaksi. Nah, kita pilih untuk form transaksinya. Kita akan melakukan input untuk form transaksi. Di sini ada message-nya berhasil. Oke. Nah, di sini sudah ada beberapa. Kita masukkan misalnya binder. Harga jualnya 15.000. Kemudian jumlah pembelian anggaplah dia beli 3. Maka total harganya adalah 45.000. Dia melakukan pembayaran misalnya 50.000, maka kembaliannya adalah 5.000. Nah, kita simpan data ini. Seperti itu, data tersimpan. Oke. Kita kembali, maka akan muncul di sini. Kita kembali ke menu utama aplikasi. Jadi, itu tadi pembuatan sistem aplikasi dengan menu utama dengan menggunakan 3 form, yaitu data barang, form data karyawan, dan form data transaksi. Nah, dengan ketiga form data ini itu menggunakan sistem CRUD atau simpan, edit, update, dan hapus atau delete, seperti itu. Kita tambahkan sedikit sentuhan kayak kembali ke menu utama seperti itu. Baik, itu tadi beberapa pembahasan yang sempat saya sampaikan. And see you next time.